Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is what we've dealt in the class today, that I will share you a video discussing about part of speech. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai kelas kata. Apa itu kelas kata atau part of speech dalam bahasa Inggris, yaitu pengelompokan kata ya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, in English there are 8 part of speech, ya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ada 8 kelas kata. Oke, kita langsung lihat saja ke slide share-nya agar sama-sama kita melihat contoh dan hal-hal atau definisi kelas kata tersebut. Baik. Ya. Kelas kata pertama itu adalah noun. Ya, noun ini kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nomina atau kata benda. Oke, sampai di sini ring a bell, maksudnya sudah punya gambaran. Baik, lalu apa itu yang disebut dengan noun? Oke, noun adalah noun is a word that names a person, a place, a thing, or an idea. Okay, noun is a word that names a person, a place, a thing, or an idea. Kata benda ini adalah kata ya yang merupakan nama seseorang, nama sebuah tempat, nama sesuatu, atau sebuah ide. Oke, nah ini disebut dengan noun atau nomina. Noun atau nomina ini, biasanya contohnya seperti ini. Kalian punya teman, ya. Kalian punya teman. Teman ini laki-laki, berambut cepak, ya, badannya atletis. Kalau tidak punya nama, maka kalian akan sulit menyebutnya, ya kan? Makanya ada namanya. Misalnya namanya Anto, misalnya. Ya, kita misalkan. Maka kata Anto, ya, karena itu adalah nama, maka kata Anto itu masuk ke dalam kelompok kata benda. Oke, atau noun. Jadi Anto itu masuk ke dalam kategori noun. Oke. Nah, noun ini ada jenis-jenisnya. Yang paling umum itu ada 2 jenis noun, ya. Yang pertama itu disebut proper nouns. Oke, proper nouns. Proper nouns ini yang seperti apa? Nah, di sini disampaikan bahwa proper noun is name of a particular person, place, thing or idea, and begin with the capital letter. Jadi nama seseorang, nama tempat, nama sesuatu, ya, atau nama mengenai ide yang dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, masalahnya sekarang diharapkan adalah bahwa kalian tahu kata mana saja yang harus menggunakan huruf besar. Ini masalahnya kalau anak muda zaman sekarang, menulis nama saja kadang tidak pakai huruf besar. Menulis nama tempat tidak menggunakan huruf besar. Tiba-tiba di tengah yang tidak seharusnya ada huruf besar pakai huruf besar. Wah, ini yang ajaib, ya. Jadi pahami kata-kata mana yang harusnya menggunakan huruf kapital, maka kata-kata tersebut, ya, merupakan termasuk ke dalam proper noun. Oke, nah kemudian yang kedua yaitu common nouns. Common nouns ini jika didefinisikan, do not name a particular person, place, or a thing, and do not need capitalization. Tidak menunjukkan nama orang tertentu, ya, tidak menunjukkan nama tempat tertentu atau hal tertentu,
dan tidak membutuhkan huruf besar. Oke, contohnya seperti apa? Saya lupa ini tidak menyamakannya. Pada proper noun Indonesia itu kan harus ditulis dengan huruf besar ya. Indonesia is a proper noun. We need to put the capital letter in front of the word. Nah, tapi kalau kata negara, country, country itu kan negara. Indonesia itu negara, tapi karena Indonesia namanya, sementara negara itu adalah kata biasa, maka negara tidak menggunakan huruf besar. Sehingga negara atau country masuk ke dalam kelompok common noun. Bisa bedakan ini ya. Lalu, contoh proper noun yang kedua itu June. Anyone knows what is June? June itu bulan. Juni, bulan Juni ya. June itu menggunakan capital, maka dia masuk ke dalam proper noun. Tetapi kalau kata month itu artinya bulan, ini tidak menggunakan huruf besar, sehingga dia masuk ke dalam kelompok common noun. Jadi kata-kata benda yang tidak masuk ke dalam proper noun should be in common noun. Oke, tipikalnya seperti itu. Jadi dipahami ya bahwa nama sesuatu, nama orang, nama tempat, nama nama benda dan sebagainya, nama bendanya mau kelihatan atau tidak, hidup atau mati, ya nyata atau tidak, namanya itulah yang kita sebut sebagai noun. Oke, bukan bendanya, tetapi namanya. Baik, we go to the next part of speech. Ya, yang kedua adalah pronoun. Pronoun. Pronoun ini tadi kan noun ya. Ini ada pronoun. Nah, kalau pronoun ini berarti ada kaitannya dengan noun ya. Kaitannya apa? Pronoun ini adalah kata ganti. Kata ganti fungsinya menggantikan kata yang lain. Nah, kata apa yang boleh digantikannya adalah noun. Sehingga dikatakan pronoun. Yang boleh menggantikan noun itu adalah pronoun. Oke, di sini definisinya, pronoun is a word used instead of a noun. It is a substitute for a noun. Sama dengan yang saya sebut tadi. Jadi, pronoun itu adalah kata yang digunakan sebagai ganti dari noun. Bagaimana itu? Ya, saya kira Anda sudah tahu ini ya, kalau dibilang kata ganti itu sebelumnya sudah pernah belajar waktu SMA. Oke, jadi harusnya sudah jelas ini. Nah, kita contohkan di sini. Dr. Jim examines the patients. Dr. Jim examines the patients. Dr. Jim ini orang. Orangnya laki-laki. Oke, maka pronoun yang bisa menggantikan Dr. Jim itu boleh kita menggunakan he. Itu pronoun he. Dalam bahasa Indonesia dia. Jadi kalau kita misalnya Dr. Jim, kalau kita mau bercerita lalu kita selalu menyebut Dr. Jim ini, Dr. Jim itu, Dr. Jim periksa pasien, Dr. Jim lagi round, Dr. Jim repot sekali itu cerita. Maka ada yang namanya pronoun untuk menggantikan Dr. Jim tadi supaya tidak berkali-kali disebut. Dr. Jim sedang melakukan rutinitas pagi. Dia memeriksa pasiennya mulai dari bangsa yang satu ke bangsa lainnya. Hari ini juga dia, jadi dia ya ini menggantikan Dr. Jim. Nah, dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan he. Oke, beda menggunakan jika dokternya perempuan atau siapapun lah yang dirujuk. Jika laki-laki maka akan digantikan dengan he, jika perempuan akan menggunakan pronoun she. Oke, nah lalu di situ ada kata the patients. Dr. Jim examines the patients. The patients ini orang lebih dari satu, pasien-pasiennya. Ada pronoun yang menggantikannya yaitu them. Ya, them.
Maka di bawah itu dicontohkan he examines them. Ya, dia memeriksa mereka. Jadi kalau orangnya lebih dari satu, oke, maka si orang-orang itu digantikan dengan kata mereka. Repot kalau tidak ada kata ganti mereka. Bayangkan kalau ada orang 10 disebut namanya Fahrian, Faradila, Samsul Rizal, Nur Iftita, sampai 10. Nah, setiap mau bicara harus disebut lagi itu 10 orang. Kan repot. Untungnya punya pronoun, maka kita boleh mengganti dengan mereka. Ya, nah mereka ini ada dua bentuk lagi, ada they ketika pada posisi subjek dan them ketika dalam posisi objek. Oke, contoh lainnya, oke, ada we, ada him, ada his, she, her, hers, and it, dan lain-lain. Ya, masih banyak yang contoh pronoun lain yang ditampilkan sekarang dua ini. Baik, kita lanjutkan ke kelas kata berikutnya. Yang berikutnya ada verb. Oke, verb. Apa itu verb? Kalau dalam bahasa Indonesia ini Anda kenalnya dengan kata kerja. Istilah bahasanya verba. Oke, kata kerja atau verba. What is verb? Verb is the main word in the predicate of a sentence that expresses action or being. Verb is the main word in the predicate of a sentence that expresses action or being. Apa ini? Ya, yang sudah tahu maknanya ini angkat tangan. Tunjuk tangan. Ya, verba adalah ya kata utama dalam sebuah predikat kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, verb ini mengisi predikat dalam sebuah kalimat yang menunjukkan action, aksi, tindakan, atau keadaan. Oke, nah yang disebut aksi atau tindakan ini seperti apa? Verb itu contohnya apa? Makan. Apa bahasa Inggrisnya makan? How do you say makan in English? Okay, eat, drink, sleep, study, run, read, write. Okay, there are so many verbs. Setiap tindakan yang dilakukan ada namanya, nama tindakan. Kalau tadi nama benda, nama tempat, nama itu noun ya. Nah, sekarang nama tindakan itu kita sebut sebagai verb. Oke, verb. Oke, di sini ada action verbs, tell what the subject does. Ya, verb yang berbentuk action atau tindakan ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Kalau kalimatnya Anto drinks medicine. Anto drinks medicine. Which one is verb? Yang mana yang verb dalam kalimat tersebut? Okay. Drink. Okay. Karena itu yang dilakukan oleh Anto. Kan tadi apa menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Subjeknya kan Anto ya. Maka verb itu drink pada kalimat Anto drink medicine. Ya, lalu di sini ada dikatakan verb phrases are verbs made up of more than one word. Studying. Dalam bahasa Inggris, kadangkala pengisi predikat itu adalah frasa verba. Jadi bukan hanya satu verb saja, tapi ada dua verb. Misal di sini is studying. Okay, is studying. Nah, lalu other verbs are called helping or auxiliary verbs. Other verbs are called helping or auxiliary verbs. Kata kerja yang lain ya, verba yang lain itu disebutnya sebagai kata kerja bantu atau istilah bahasa Inggrisnya auxiliary verb ya. Contohnya ada have, ada has ya.
tetapi ini pun bisa menjadi kata kerja utama. Oke, tetapi jangan pusing soal itu dulu. Yang penting Anda bisa menentukan atau melihat atau menandai yang mana yang termasuk verb. Oke, sudah 3 kelas kata ya. Tadi noun, pronoun, verb. Oke, sekarang kita ke kelas kata yang ketiga. Preposition. Oke, preposition. Apa ini preposition? Ya, dalam bahasa Indonesia, preposisi atau kata depan. Kata depan. Apa lagi kata depan ya? Katanya yang berada di depan berarti posisinya. Tapi depan apa dulu? Depan kata, bukan depan kalimat ya. Karena belum tentu dia berada di depan kalimat. Bisa jadi berada di depan kata. Kata sini. Preposition is a word that shows the relationship between a noun and some other word in the sentence. Preposition is a word that shows the relationship between a noun and some other word in the sentence. Preposisi atau kata depan adalah kata yang menunjukkan hubungan. Ini kan hubungan ini bagaimana ya? Jangan bilang hubungan pacaran, hubungan suami istri, no. Tapi artinya kita bisa tahu maksudnya kata satu ke kata lainnya itu dihubungkannya pakai apa. Nah, kita pakai preposisi. A word that shows the relationship between antara sebuah kata benda dengan kata yang lain yang ada di dalam kalimat. Contohnya yang kayak bagaimana ya? Contohnya, ini dia kasih tips. Any way that you can throw a ball would be a preposition. Kemana saja yang kalian bisa melemparkan bola, itu namanya preposisi. Ya, atau kata depan. Ke dalam, di atas, di bawah, yang seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris itu yang bagaimana? In, on, to, up, down, out, inside, under. Oke? Itu yang masuk ke dalam kelompok preposisi. Kalau kalian mengatakan, saya tinggal di Palu. Ini sudah ada contohnya kemarin ya buat dialog. I live in Palu. I live in Palu. Di situ dalam kalimat I live in Palu itu ada pronoun, ada verb, ada preposition, ada noun. Itu lengkap. I itu pronoun, live verb, in preposition, Palu noun. Oke, jadi tahu ya yang mana preposition. Preposition itu kata depan. Di, ke, di sana, no, di sana, di dalam, ya, in, outside, in, out, ya, up, down, itu masuk ke dalam preposisi. Oke. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya ini berarti yang kelima ya, adjektif. Adjektif. Oke. Dalam bahasa Indonesia Anda dulu mengenalnya dengan kata sifat. Adjektif ini kata sifat. Kata yang seperti apa kata sifat ini? Ya, kata yang menunjukkan ciri khas atau karakteristik. Kata yang menunjukkan ciri khas atau karakteristik. Kita lihat definisinya dulu ya. Okay, adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun. Adjektif adalah kata yang menjelaskan ya sebuah kata benda, noun, atau sebuah kata ganti, pronoun. Oke, menjelaskan itu bagaimana sih? Kalau misalnya begini, Anda menjelaskan Nur Anissa itu bagaimana? Oke, cantik, maka cantik itu adjektif. Manis, maka manis itu adjektif. Oke, tidak mungkin kalian menjelaskannya begini. Nur Anissa itu bunga, bunga itu bukan adjektif. Oke, atau misalnya laki-lakinya siapa ya namanya tadi ya?
Nurholis misalnya. Nurholis itu bagaimana orangnya? Ini kan menjelaskan, how is Nurholis? I don't know him. Can you describe him for me? Okay, Nurholis is handsome, okay, tall, yeah, and nice. Nurholis is handsome, tall, and nice. Ya, maaf saya belum ketemu Nurholis langsung ini, jadi saya sebut-sebut saja. Tapi insya Allah ganteng kan? Ini laki-laki. Kalau laki-laki pasti ganteng. Jadi handsome ini adjektif karena dia bisa menjelaskan noun. Nurholis noun kan ya. Lalu tall, what is tall? Tinggi. Maka tall ini juga masuk ke dalam adjektif. Nice, ya, baik orangnya. Maka masuk juga ke dalam adjektif. Jadi handsome, tall, and nice itu masuk ke dalam kelompok adjektif. One adjective, it is said here, ya. One adjective can change the meaning of the whole sentence. Satu adjektif bisa mengganti maksud keseluruhan kalimat. Di sini contohnya, it was a good hospital. It was a good hospital. Ya, tadinya rumah sakit itu adalah rumah sakit yang bagus, itu maknanya. Tadinya rumah sakit itu adalah rumah sakit yang bagus. Lalu kata bagus kita ganti menjadi bad. Good ya, good ini adjektif, bad juga adjektif. Kalau kita ganti ini akan menimbulkan makna yang jauh sekali ya. It was a bad hospital. Tadinya rumah sakit itu rumah sakit yang jelek. Berarti sekarang bagus kan? Tapi kalau kita bilang tadinya rumah sakit itu rumah sakit yang bagus, berarti sekarang jelek. Ya kan? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa one adjective can change the meaning of the whole sentence. Jadi katakan di sini, an adjective can tell what kind, which one, or how many. Oke, adjektif dapat menyebutkan yang mana, jenisnya bagaimana, ya, karakter ciri-cirinya bagaimana, atau ada berapa banyak. Oke, next. Ini gambarnya satu ada orang pusing, yang satu lagi kesenangan. Itu kan adjektif semua ya. One is so sad, giving this face, while they're hooray, so happy. That's different adjective. Okay, next, adverb. Ini kalau tadi noun itu ada temannya pronoun. Ya, ada kata-kata yang mirip. Nah, sekarang verb ternyata punya teman juga namanya adverb. Okay, verb punya teman namanya adverb. Okay, what is adverb? A word that describes or modifies a verb, adjective, or another adverb. Okay, adverb ya kalau dalam bahasa Indonesia ini kata keterangan. Ya, ini kata yang menjelaskan sebuah verb, ya kata yang menjelaskan sebuah verb atau menjelaskan sebuah adjektif atau menjelaskan adverb itu sendiri. Nah, bagaimana? Maksudnya yang bagaimana ini? Sekarang kita cari verb. Run. What is run? Ya, oke, run, lari. Run ini bisa dijelaskan oleh adverb. Apa adverb salah satunya? Contohnya adalah fast. Oke, fast, cepat. Oke, dengan cepat. Maka kalau kita mengatakan he runs fast, dia berlari dengan cepat. Fast ini menjelaskan larinya, bukan dianya. Bukan menjelaskan dia, he ya, tapi menjelaskan run-nya. Jadi fast itu dikatakan adverb karena dia menjelaskan verb-nya. Lalu yang kedua, very. Ya, very itu juga termasuk ke dalam kelompok adverb. Nah, very ini menjelaskan adjektif. Misalnya, beautiful. Oke, beautiful. Kita mau pakai adverb untuk menjelaskan beautiful. Beautifulnya yang bagaimana? Very beautiful. Oke, sangat cantik. Maka very ini menjelaskan beautifulnya.
Jadi bukan hanya sekedar cantik, it's not only beautiful but very beautiful. Sangat cantik. Ya, itu adverb very-nya, yang adverb beautiful-nya adjective. Lalu yang terakhir adverb menjelaskan adverb lagi. Tadi saya kasih contoh yang depan fast. Fast itu adverb. He runs fast. Nah, saya tambahkan kata very sebelum fast. He runs very fast. Dia berlari dengan sangat cepat. Maka di situ very yang sebagai adverb juga menjelaskan adverb lagi fast. Oke? Oke, di sini dikatakan adverbs that modify verbs answer. Oke? Jadi kalau mau tahu yang mana saja itu adverb, nah ini dia. Jadi adverb atau adverbial atau kata keterangan yang menjelaskan verba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. How, bagaimana? Kan kalau Anda ditanya begini, bagaimana larinya? Oh, fast. How was his run? Oh, very fast. Nah, fast di situ sebagai adverb. Jadi dia menjawab kata how, atau di sini ditujukan slowly. How does he walk? Ya, how does he walk? How? Bagaimana dia berjalan? Slowly. He walks slowly. Maka slowly itu sebagai adverb. Lalu where? Okay, where? Where is she? She's outside. Okay. Where is she? She's outside. Outside itu masuk ke dalam kelompok adverb. Outside, inside, here, there. Ya, satu kata yang bisa menjawab pertanyaan di mana. Jadi kalau misalnya di rumah, nah itu bukan adverb lagi sebagai kata ya, tapi itu adverb dalam fungsi pada kalimat keterangan. Ya, tapi kalau sebagai kata keterangan atau adverb tadi itu, maka dia seperti outside, ya. Inside, here, there, itu masuk ke dalam adverb. Lalu menjawab pertanyaan when, later, later itu nanti, well, previously, sebelumnya, ya. Maka kata-kata tersebut masuk ke dalam kelompok adverb. Or to what extent? To what extent? Seberapa jauh? Oh, arti bahasa Indonesia yang to what extent? Thoroughly. Sangat teliti. Gitu. Ditanyakan seberapa jauh dia melakukan penelitian. Oh, sangat dalam gitu. Meneliti ke dalam sekali ya, pakai thoroughly. Jadi thoroughly later, ya, truly later. Outside, slowly, ini masuk ke dalam kelompok adverb. Oke, ada snail ya. Kalau snail, how does snail walk? Very slowly. Ya, bagaimana snail berjalan? Sangat lambat. Snail itu tadi apa yang lewat barusan? Siput ya. Oke, ini sudah yang keberapa? Oke, ini kelas kata. Yang selanjutnya adalah interjection. Interjection. What is interjection? Ini kata seru. Kata seru. Oke, coba kita lihat. Interjection is a word or words that show feeling. Oke, kata atau kata-kata yang menunjukkan feeling. Nah, tapi tidak sama dengan adjective ya. If it stands alone, ini ada keterangannya. If it stands alone, it is followed by an exclamation point. Jika berdiri sendiri kata tersebut, maka diikuti oleh tanda seru, eklamasi ya, exclamation point. Contohnya di sini, hey, hey. Nah, hey ini masuk ke dalam kategori interjection. Oke.
If it begins a sentence, kalau dia si interjection ini memulai sebuah kalimat, it is set off by a comma, maka dia dipisahkan oleh sebuah koma. Artinya ada kata-kata tertentu yang kalau kita pasang tanpa koma maka maknanya jadi berbeda ya. Oke, di sini well, I never knew that. Well, I never knew that. Okay, well ini bukan artinya baik. Well ini kalau kalian cari di kamus artinya baik ya. Tapi tidak bisa diterjemahkan baik kalau dalam kalimat seperti ini. Dia lebih ke interjection, lebih kepada kata seru ya, lebih well, I never knew that. Well, kalau di Indonesia kan saya tidak pernah tahu loh. Ya, jadi nya itu atau hey-nya atau kalau ada lagi yang ouch. Ya, hello. Oke, maka itu masuk ke dalam kategori interjection. Nah, coba lihat ini dia teriak apa nih? Hey, I need help, please. Hey, I need help, please. Oke, salah satu contoh. Yang contohnya itu yang hey-nya itu interjection. Oke, ini yang terakhir. Ya, tadi sudah 8 tadi kelas kata yang kita bicarakan. Yang terakhir adalah conjunction. Conjunction. What is conjunction? Okay, conjunction is a word that connects words or group of words. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata yang lainnya atau kelompok kata. Hampir sama dong dengan preposisi tadi. Preposisi katanya menunjukkan hubungan. Oh, itu hubungan ya, beda ya. Saya ada di sana. Saya ada, tidak bisa kita buat kalimatnya saya ada di rumah, tapi di-nya dibuang, itu preposisi tadi. Saya ada rumah, kan beda jadi artinya. Maka preposisi membuat hubungannya jelas, maksudnya tempat. Saya ada di rumah, itu di. Nah, kalau conjunction sedikit berbeda. Memang sama-sama dia membuat menggabungkan atau menghubungkan kata atau kelompok kata, tetapi maksud di sini supaya terlihat kalimat itu supaya menjadi menarik atau bisa dipahami. Ya, misalnya, I'm going to do my round and check the patients. I'm going to do my rounds and check the patient. Saya akan melakukan kalau dalam Anda mungkin yang sudah kerja di bagian kesehatan di rumah sakit atau di klinik misalnya tahu ya, dokter itu kalau pagi biasanya keliling dulu periksa pasiennya satu. Nah, dalam bahasa Inggris itu mereka menyebutnya round ya. Kalau round itu dalam bahasa Indonesia dibilangnya ronde, tapi masa sih ronde, maksudnya dia keliling dulu ya, antara bagaimana istilah kesehatannya ya. Jadi si dokter berkata, I'm going to do my round and check the patient. Saya akan melakukan tugas keliling saya terjemahkan itu saja, dan memeriksa para pasien. Nah, di sini ada kata and. Oke, and. And ini termasuk conjunction. Dia menghubungkan kalimat I'm going to do my round dengan check the patient. Oke, I'm going to do my round, check the patient. Supaya enak kalimatnya kan kalau langsung saja I'm going to do my round, check the patient. It doesn't really sound logical, not logical, but it doesn't really sound good as a sentence. Maka kita tambahkan and agar dia bisa berterima ya. Oke. Conjunction work like a bridge. Katanya. Conjunction itu berfungsi seperti sebuah jembatan menghubungkan antara satu kata dengan kata lainnya, satu kalimat dengan kalimat lainnya. Ya, selain and itu apa coba conjunction? Conjunction ini terbatas ya, tidak seperti noun, verb atau yang lain. Yang paling sedikit itu conjunction dia terbatas, ada and or ada 3 yang utama ya. Kok saya jadi lupa. And or with. Nanti kita cari
bersama. Ini akan menjadi tugas Anda. Oke, jadi kalau ketika Anda menghubungkan satu kalimat dengan lainnya atau satu frasa dengan frasa lainnya, atau kita menyebutkan saya dan dia. Dalam bahasa Inggris ini beda ya. Kalau bahasa Indonesia bilangnya saya dan dia pergi ke rumah sakit. Dalam bahasa Inggris saya itu dibelakangkan, makanya jadinya tidak egois. Kalau kita ini banyak yang egois, mudah-mudahan tidak ya dalam kelas ini. Maka dalam bahasa Inggris itu soalnya she and I-nya setelah orang lain. Bukan I and she. Kalau orang Indonesia selalu saya duluan. Saya dan dia. Harusnya dalam bahasa Inggris itu menjadi dia dan saya. Nah, di situ ada dan. Dan sebagai conjunction, penghubung. Itu maknanya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham. Ya, kita ingatkan lagi. Don't forget the 8 part of speech are nouns, pronouns, verbs, preposition, adjectives, adverbs, interjections, and what's the last one? Apa yang terakhir tadi? Yang contohnya sedikit. Ya, yang terakhir adalah conjunction. It's conjunction. Oke, semoga jelas ya mengenai part of speech. Yang menjadi fokus kita untuk minggu ini adalah noun and verb. Okay, noun and verb. So your assignment is ready in Spada. Ask your class chief, yeah, Fahrian maybe or Faradila to take it for you if you cannot go into your account. You cannot join the Spada by your own account. You can ask your class leader to share it in the WhatsApp group. Okay, then, thank you very much. See you next week, inshallah. Do not forget to submit your assignment by tomorrow night. Ya, tugas untuk yang kali ini hanya sampai besok malam. Jika punya kendala, sampaikan lewat WA. Nanti kita bisa diskusikan. Ya, jadi jangan gara-gara ini terlambat lalu sudah tidak mau kumpulkan tugas, lalu tidak lagi masuk kelas. Okay, that's a problem. Thank you very much, Dan, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.